Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan membahas live code nomor 27, yaitu mengenai dua stack yang sudah urut, kemudian akan digabungkan menjadi satu stack dan akan diurutkan kembali datanya. Langsung saja kita buat scriptnya. Yang pertama, saya akan membuat fungsi-fungsi utama stack, tetapi di sini saya akan membuatnya dalam bentuk sebuah kelas. Yang pertama kita buat kelasnya dengan nama stack. Kemudian kita buat konstruktor. Jadi konstruktornya di sini saya gunakan untuk menyimpan data berupa stacknya nanti. Jadi datanya itu akan disimpan dalam sebuah tipe data list, di mana konstruktor ini nanti akan selalu dijalankan saat dipanggil. Jadi dia itu dijalankan otomatis tanpa dipanggil sebuah fungsinya. Jadi saat dipanggil kelasnya stack itu dia akan otomatis berjalan sendiri. Kemudian saya akan membuat def is empty, kemudian self, jadi def is empty di sini itu menggunakan parameter self. Self di sini ini digunakan seperti keyword. Jadi self itu untuk dirinya sendiri. Self dot itemsnya ini jadi nanti menghasilkan sebuah item yang kosong, digunakan untuk mengecek. Selanjutnya itu ada def push. Jadi ada dua parameter, self dan items. Itemsnya itu nanti digunakan untuk menampung datanya yang akan dimasukkan ke dalam sebuah list itemsnya tersebut. Jadi kita panggil self.items. Karena di stack kita menggunakan fungsi append untuk menambahkan datanya. Yang ditambahkan itu merupakan dari parameter items di sini. Selanjutnya kita akan membuat def pop menggunakan parameter self, return self dot items dot pop. Pop di sini digunakan untuk menghapus data yang ada di top pada sebuah stack. Jadi data yang paling akhir masuk itu nanti akan yang dihapus paling awal. Selanjutnya terdapat fungsi pick menggunakan parameter self, jadi fungsi pick ini digunakan untuk mengetahui nilai top dari sebuah stack. Kemudian terdapat def size, juga menggunakan parameter self,
Jadi depth size di sini digunakan untuk mengetahui panjang dari suatu stack. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk sort stacknya menggunakan dua parameter, stack 1 dan stack 2. Ini digunakan untuk menampung dua buah stack yang nantinya dipanggil dalam sebuah main. Lalu kita panggil sebuah kelas stacknya menggunakan variabel sorting. Lalu kita buat perulangan untuk memasukkan stack pertama ke dalam sebuah stacknya. Karena menambahkan, maka kita menggunakan fungsi push, di mana yang di push merupakan stack dengan indeks ke i. Kemudian kita juga akan memasukkan data yang ada dalam stack 2 ke dalam stack items. Nah, setelah semua datanya masuk, selanjutnya kita akan mengurutkan. Di sini saya menggunakan selection sort. Selanjutnya, di sini saya membuat variabel min index. Min index di sini digunakan untuk menampung indeks elemen terkecil yang ada dalam sebuah item stack tersebut. Jadi untuk perulangan di dalamnya itu akan membandingkan indeks out iter plus 1. Jadi out iter itu 0 plus 1, jadi dimulai dari indeks pertama. Kemudian batas akhirnya itu merupakan panjang dari sorting itemsnya sendiri. Kemudian di dalamnya akan dilakukan seleksi. Jika sorting items dengan indeks i tadi dimulai dari indeks pertama itu kurang dari sorting items dengan indeks min index, maka min indeksnya akan sama dengan i. Jadi di sini nanti akan
terus melakukan seleksi. Jika indeks setelahnya tersebut bisa lebih kecil, maka indeksnya ini akan terus berubah. Jika tidak, maka indeksnya ini akan tetap pada indeks dengan elemen terkecil. Maka setelah satu perulangan selesai, itu datanya baru mendapatkan satu angka terkecil, dan di bawahnya tersebut baru akan mengganti indeks yang ke 0 itu menjadi sebuah nilai dengan indeks terakhirnya tadi. Jadi di sini variabel temp itu digunakan untuk menyimpan data di dalam items dengan indeks outiter. Jadi indeks data yang terkecilnya tadi. Nah, kemudian di sini sorting items dengan outiternya yang terakhir itu merupakan indeks angka terkecil, itu akan digantikan dengan items yang ada pada indeks ke 0. Karena di sini min indeks outiternya di sini masih dengan 0. Dan itu akan terus berganti sesuai dengan perulangannya. Nah, disinilah proses penggantian dari minimal indeks diganti dengan temp yang telah diambil dari outiternya tadi. Jika perulangannya sudah sampai batas, maka datanya akan direturnkan berupa data yang ada di dalam stack. Kemudian di dalam main itu kita akan membuat stack 1 itu berisi list yang sudah urut. Kemudian juga saya isikan di stack 2 itu merupakan list yang memiliki data juga yang sudah urut. Nah, di sini kita akan memanggil suatu sort stack ini sebagai metode. Kemudian stack ini merupakan kelasnya dengan parameter stack 1, stack 2. Jadi data yang dikirimkan itu merupakan list yang ada pada stack 1 dan stack 2. Kemudian saya akan memberikan contoh lain juga. Saya buat menjadi variabel stack 3.
Di sini saya memberikan contoh menjadi decrement. Nanti hasil akhirnya tetap akan menjadi ascending dari descendingnya. Nah, untuk data yang dikirim ini saya ganti menjadi 3 dan 4. Kita buat satu lagi. Data yang dikirim juga akan kita rubah. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.